Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan berita utama. Petani tomat terancam gagal panen akibat hama kutu putih. Gladi resik persiapan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fenomena astronomi gerhana bulan total akan terjadi Selasa 8 November 2022 malam ini. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junaid Kapitan. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama. Pemirsa, sejumlah warga desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, tidak punya hak pilih saat pencoblosan Pilkades. Pasalnya mereka tidak mendapatkan surat undangan, hanya membawa KTP dan kartu keluarga, tidak diizinkan untuk melakukan pencoblosan. Beberapa warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan, setiap hajatan pemilihan bupati, gubernur dan pilpres bahkan legislatif, mereka selalu mendapatkan surat undangan untuk melaksanakan pesta demokrasi. Bagi warga yang tidak mendapatkan undangan hanya menunjukkan KTP maupun KK, langsung dilayani. Namun kali ini, Pilkades tidak dapat undangan dan hanya menunjukkan KTP atau KK langsung ditolak oleh tim panitia Pilkades. Mereka terlihat sangat kesal karena tidak dilayani, warga pun langsung pulang dengan kecewa. Terkait dengan persoalan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Kupang, Charles Pani, ketika diminta komentarnya mengatakan, warga yang punya hak pilih adalah mereka yang dalam DPT disertai dengan bukti surat undangan. Bagi yang hanya membawa KTP dan KK tidak akan dilayani. Dirinya menambahkan proses Pilkades ini cukup panjang dan DPT yang sudah ditandatangani tidak bisa dirubah. Sesuai dengan Permendagri 112 pasal 20 dan 40 dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 bahwa DPT tidak dapat dirubah lagi. Yang mengikuti pemilih itu adalah yang terdaftar dalam DPT. Tidak bisa melakukan pemilih menggunakan KTP dan kartu keluarga. Ini diingatkan kembali lagi supaya warga masyarakat tahu bahwa di dalam ketentuan itu bahwa DPT yang sudah disahkan, sudah ditandatangani tidak dapat dirubah lagi. Kecuali warga pemilih itu meninggal dicatat pada kolom keterangan meninggal. Proses pencoblosan Desa Penfui Timur dimulai sejak 08.00 dan berakhir pada 17.30. Melornya waktu karena saat pencoblosan terjadi hujan deras, sehingga proses yang sedang berjalan dihentikan sementara dan perhitungan suara hingga tengah malam. Jumlah DPT sebanyak 4.475 orang, dari 5 dusun hanya 4 kandidat. Suara terbanyak direbut oleh nomor urut 4 atas nama Sem Tafoki sebanyak 1.274 suara. Urutan 2 atas nama Robertus Minsen sebanyak 482 suara. Urutan ketiga atas nama Samuel Sabaat sebanyak 396 suara. Dan urutan terakhir atas nama Laurentius Lengi hanya mampu meraih 72 suara. Untuk suara sah berjumlah 2.224 suara. Dari Kabupaten Kupang, Max Funi, TVRI NTT.
Ya, sementara itu pemirsa, Kepala Desa Bismara, Kecamatan Nekamese yang terpilih diminta agar menjadikan Desa Bismara sebagai inklusi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Di balik pemilihan kepala desa, terbersit harapan agar kepala desa yang terpilih bisa memimpin dengan baik dan inklusi. Seperti di Desa Bismarak misalnya, kelompok difabel desa meminta agar kepala desa Bismarak yang terpilih saat ini, Desa Bismarak sebagai desa inklusi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Lian Nainatu, anggota kelompok difabel Desa Bismarak saat dikonfirmasi di sela-sela Pilkades mengatakan, sejak Undang-Undang tentang disabilitas disahkan pemerintah, semua pemerintah daerah sampai tingkat desa diminta untuk inklusi. Tentunya yang dimaksud dengan inklusi di sini adalah pelibatan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya yang dimulai dari perencanaan penganggaran hingga pemberdayaan dan berbagai bentuk pembangunan di daerah dan desa. Kendati demikian, hingga saat ini semua daerah terutama desa belum juga inklusi. Salah satunya adalah Desa Bismarak. Terkait hal ini, ia meminta agar kepala desa yang telah terpilih saat ini bisa memimpin Desa Bismarak dan menjadikan Desa Bismarak sebagai desa inklusi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Karena sejauh ini Desa Bismarak dalam pembangunan masih kurang melibatkan difabel dan kelompok rentan. Untuk itu, ia bersama kelompok difabel Desa Bismarak akan terus mengadvokasi agar kepala Desa Bismarak terpilih saat ini bisa memimpin Desa Bismarak menjadi desa inklusi. Beta mengharapkan supaya siapapun yang terpilih nanti dia bisa menjalankan dia punya visi misi yang sudah dipaparkan kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau ada program-program yang masuk ke desa, teman-teman yang disabilitas juga dilibatkan, misalnya untuk kelompok tani. Teman-teman yang disabilitas juga dilibatkan dalam kelompok tani tersebut, atau program lain yang ada di desa. Tidak hanya teman-teman yang disabilitas yang diikutsertakan, tetapi yang disabilitas juga diikutsertakan kalau punya kemampuan di bidang itu. Ia berharap dengan pelibatan difabel dan kelompok rentan dalam pembangunan Desa Bismarak, maka desa ini akan menjadi desa inklusi yang adil dalam pembangunan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemilihan kepala desa di Kecamatan Nekamese berlangsung lancar dan kondusif atau tanpa gangguan Kamtibmas apapun. Beginilah suasana Pilkades di Desa Oemasi, salah satu desa di Kecamatan Nekamese yang melakukan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kupang tahun 2022. Pantauan TVRI NTT pada 7 November 2022. Pilkades di Desa Oemasi, Desa Bismarak, Desa Oben, Desa Tunfeu, dan Desa Oelomin berjalan lancar dan aman atau kondusif, kendati sempat diguyur hujan. Camat Nekamese Joshua Boraa mengatakan, Kecamatan Nekamese merupakan kecamatan yang semua desanya, yakni 11 desa pada tahun 2022 ini menggelar pemilihan kepala desa serentak. Kendati demikian, pada pemilihan kepala desa ini berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan Kamtibmas apapun. Bahkan tidak ada konflik atau masalah yang muncul. Masyarakat yang datang untuk memilih dan hingga perhitungan suara, suasananya tetap kondusif. Ia berharap calon kepala desa yang tidak terpilih agar tetap menerima hasil pilihan masyarakat. Sedangkan kepala desa yang terpilih tidak melakukan euforia yang berlebihan hingga menimbulkan sakit hati hingga konflik. Kalau untuk Kecamatan Nekamese, jumlah desa 11 desa. Dan pada Pilkades tahun ini, semua desa 11 desa mendapat pemilihan kepala desa. Dari awal kegiatan pemilihan kepala desa berjalan dengan aman sampai dengan sekarang hari H untuk pemilihan semua berjalan dengan baik, dan himbauan dari pemerintah Kecamatan Nekamese dengan adanya pemilihan desa yang Dipastikan semua desa yang menggelar Pilkades tersebut aman dan kondusif. Sedangkan terkait waktu Pilkades, Kapolres Irwan telah meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Kupang untuk memperpanjang waktu pemilihan hingga pukul 14 WITA. Tadi sudah putar, ada sekitar 11 desa, secara keseluruhan berjalan dengan aman,
damai dan sejuk. Memang ini harapan kita semua. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat agar bersabar berantri, dan kami sudah berkoordinasi kepada Kadis PMD. Apabila sampai jam 1 masyarakat belum terlayani, kami minta dikasih batas waktu lagi toleransi sampai jam 2. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, khususnya anggota kami yang ada di lapangan, tetap melakukan pengamanan secara humanis. Ia berharap situasi yang kondusif juga terjadi pasca pemilihan atau setelah perhitungan dan ditetapkan kepala desa terpilih. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Haryanto bersama anggotanya dengan mengendarai sepeda motor trail melakukan monitoring pelaksanaan Pilkades serentak tanggal 7 November tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kupang. Rombongan Kapolres memulai pemantauan di 4 kecamatan meliputi Kecamatan Kupang Tengah, Taibenu, Nekamese, dan Kupang Barat. 8 desa yang dimonitoring langsung yaitu Desa Mata Air, Penfui Timur, Oel Tua, Oel Nasi, Talawitan, Sumlili, Manulai 1, dan Desa Bolok. Kegiatan ini untuk memastikan semua proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Haryanto ketika memantau di Desa Mata Air mengimbau masyarakat agar menjaga situasi yang kondusif. Pada kesempatan ini juga Kapolres Kupang mengatakan situasi pemungutan suara di sejumlah desa masih terpantau aman. Namun tetap harus waspada, proses pemungutan suara masih berlangsung. Tingkat kewaspadaan hingga Pilkades serentak tahun 2022 ini di Kabupaten Kupang berakhir dengan aman dan damai. Dirinya menegaskan siapapun yang menang itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat. Jika ada perbedaan itu adalah hal yang wajar, namun perbedaan dan persatuan itu hal yang luar biasa. Perangkatnya kami melihat sendiri bahwa bilik suara sudah diperbanyak. Jadi supaya masyarakat tidak berkumpul. Kami inginkan supaya pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kupang ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sejuk. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh masyarakat, kepala desanya itu adalah pilihan yang terbaik. Kami menghimbau perbedaan adalah hal yang wajar, tetapi persaudaraan dan persatuan adalah hal yang luar biasa untuk menciptakan rasa aman khususnya di Kabupaten Kupang yang kita cintai bersama. Berdasarkan data dihimpun menyebutkan, Desa Mata Air DPT berjumlah 4.174 ada 5 kandidat. Pemilihan awalnya di OETT karena kondisi hujan. Aparat bersama panitia sepakat perhitungan suara dilaksanakan di kantor Camat Kupang Tengah dan berlangsung di malam hari. Dalam perhitungan suara nomor urut 3, atas nama Elia Luluporo mengantongi 1.094 suara. Urutan 2, Benyamin Kanuk, incumbent 784 suara. Urutan 3, Pilus Nahaklau 480 suara. Urutan keempat dan Cedetan 299 suara, dan urutan kelima atas nama Erni Maubila Oematan hanya mampu menembus 29 suara. Jumlah suara sah sebanyak 2.000. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Faktor musim hujan dan kekurangan peralatan proyek dari beberapa kontraktor bisa menghambat proyek dana pinjaman daerah ini. Hal ini juga bisa menjadi penghambat proyek pembangunan jalan dari dana PEN, jangan sampai molor dari waktu yang ditetapkan. Pemda Lembata terus menggenjot pembangunan puluhan ruas jalan di Kabupaten Lembata menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 225 miliar rupiah. Beberapa segmen jalan termasuk ruas jalan dalam kota sesuai kontrak kerja harus selesai pada 31 Desember 2022.
Meski demikian, di sisi lain, potensi terhambatnya pengerjaan jalan karena faktor hujan dan kekurangan peralatan kerja mulai dikhawatirkan anggota DPRD Kabupaten Lembata, Paulus Makarius Dolu. Paul mengingatkan, PPK dari semua proyek ini tidak boleh memberikan adendum dan denda keterlambatan kepada kontraktor yang molor menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditetapkan. Sebaliknya, dia mengarahkan semua PPK untuk mendesak pihak rekanan agar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan minor sambil menunggu dukungan peralatan yang dipinjam dari kontraktor lain. Hal ini penting menurut Paul agar pencairan pinjaman dana PEN tahap berikutnya dapat dilakukan tepat waktu. Tapi kalau diberi kelonggaran waktu bahwa nanti ada denda keterlambatan, itu membuat mereka menarik ulur pekerjaan itu. Sehingga kita harapkan realisasi paket PEN ini itu tepat waktu, 31 Desember clear semua. Masyarakat sudah menikmati hotmix semua. Yang abang lihat di lapangan seperti apa? Saya lihat di lapangan itu justru yang berkendala pertama adalah rekanan yang tidak punya AMP atau peralatan. Nah, sudah tidak punya peralatan, menangnya di beberapa paket. Sambil mengharapkan dukungan peralatan dari teman-teman yang punya peralatan. Itu pertama, makanya kita, tapi karena kontraknya sudah ada, kita dorong PPK untuk mendorong mereka agar mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan minor yang di luar peralatan-peralatan hotmix atau peralatan-peralatan berat lainnya yang tidak mereka punyai. Itu mereka selesaikan, misalnya talut, penahan badan jalan, drainasenya, antar timbunan datang, itu sudah harus dikerjakan. Sehingga waktu ada ruang untuk eksekusi alat masuk ke dalam lokasi kerjanya, itu dilakukan pekerjaan-pekerjaan minor itu sudah lebih dulu sudah dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Alusius Mulikedang optimis pengerjaan beberapa ruas jalan ini dapat diselesaikan tepat waktu, yakni pada 31 Desember mendatang. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Lembata memastikan beberapa OPD tidak dapat bekerja optimal setelah pemerintah Kabupaten Lembata tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dana alokasi umum yang penggunaannya sudah ditentukan pemerintah pusat. Kementerian Keuangan melalui kebijakan terbaru telah menentukan prioritas penggunaan transfer daerah yang bersumber dari dana alokasi umum tahun anggaran 2023. Beberapa prioritas anggaran dari dana DAU yang ditetapkan Kementerian Keuangan yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan Kementerian Keuangan terhadap dana alokasi umum ini menyebabkan peluang bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan perencanaan daerah semakin kecil. Hal ini dikatakan penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, saat membacakan nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023 pada Senin 7 Oktober 2022. Isu kemiskinan ekstrim, krisis pangan dan inflasi dunia menyebabkan banyak pos dana DAU yang sebelumnya bebas ditentukan penggunaannya oleh pemerintah daerah, kini langsung diatur oleh Kementerian Keuangan. Dana alokasi umum tahun anggaran 2023 oleh pemerintah pusat telah ditetapkan bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk memenuhi SPM bidang pendidikan, kesehatan, bidang pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan pengajuan formasi P3K. Dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 pasti tidak terpenuhi secara maksimal karena anggaran belanja yang sudah kita rencanakan terpaksa harus disesuaikan kembali dengan kebijakan pemanfaatan dana alokasi umum yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat di luar mandatory spending yang sudah berjalan selama ini. Marsianus mengatakan hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Lembata sedang menunggu finalisasi rancangan peraturan Kementerian Keuangan sebagai dasar operasionalisasi kebijakan pemanfaatan DAU. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hama kutu putih sejak 3 bulan terakhir menyerang tanaman hortikultura khususnya tomat milik puluhan petani di wilayah persawahan Desa Waiterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Sejumlah petani mengaku baru pertama kali mengalami keadaan seperti ini. Mereka pasrah karena berbagai pestisida pembasmi hama sudah diberikan, namun hasilnya sia-sia. Nikolaus Jong, salah seorang petani mengaku, amukan hama yang baru pertama kali menyerang tanaman tomat di wilayah itu sebenarnya sudah terlihat sejak tanaman tomat masih berumur muda. Keadaan ini membuat pertumbuhan tomat kerdil dan tidak segar. Akibat amukan hama ini, produksi tomat di wilayah itu dipastikan anjlok hingga lebih dari 70%.
Diakuinya bahwa lahan miliknya yang setiap tahun bisa menghasilkan lebih dari 10 ton, pada musim tanam tahun 2022 ini, pihaknya hanya mendapat sekitar 3 ton. Itu pun buahnya kecil-kecil dan harganya juga anjlok. Akibat gagal panen ini, pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Sika untuk turut berpikir seputar pengadaan bibit dan pupuk untuk musim tanam berikutnya. Bulan 7. Jadi praktis tidak dapat dipanen ya? Dapat tapi penghasilannya kurang karena sudah diserang penyakit. Nah, kalau tahun-tahun kemarin tidak seperti ini. Hanya ini tahun baru. Memang petani dah sebab ini tahun memang penyakitnya serang lebih parah daripada yang tahun-tahun kemarin. Hamanya kalau kita lihat hamanya itu kutu putih. Nah, tapi kalau penyakitnya kita juga belum tahu penyakit apa sebenarnya. Karena dia kalau serang itu daunnya langsung kering. Upaya yang bahwa mereka lakukan seperti apa, Bapak? Itu penyemprotan, kita pakai dengan obat, pupuk, buah daun, tapi ternyata penyakitnya memang tidak bisa berubah karena kita belum tahu persis itu penyakitnya ini penyakit apa. Kalau hama, kutu putih kita sudah tahu udah punya obat, jadi kita bisa menyemprot. Tapi kalau untuk penyakitnya kami juga belum tahu, karena dia serang itu jangka waktu 2-3 hari daunnya kering. Gitu. Sementara itu, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan YGT, Ferry Pilipustami mengaku pihaknya pernah mengusulkan petani untuk tidak mengembangkan tanaman tomat guna memutus mata rantai penyebaran kutu putih itu. Walau demikian, para petani tetap memaksakan diri untuk terus menanam dan merawat tanaman ini. Suruh ganti dengan tanaman lain. Kalau baru ini kan sudah tomat sudah rasanya tidak pas lagi untuk saat ini karena cuaca satu dengan sudah adanya penyakit ini tidak mungkin apalagi bisa ganti dengan ini Lombok bisa, tapi mereka baru-baru mereka juga tidak begitu, tidak respon baik seperti itu. Oh, sebenarnya Bapak sudah himbau saja sebelum sudah ini. Stopkan dulu hama yang ada saat ini supaya ganti dengan tanaman palawija ke jagung misalnya sehingga periode berikut lagi tidak ada lagi seperti itu. Setelah menyerang tomat hingga dipastikan gagal panen, hama kutu putih saat ini juga menyerang tanaman lain khususnya mentimun. Keadaan ini membuat petani hortikultura di Desa Waiterang bertambah resah. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Sika secepatnya mencarikan jalan keluar terbaik. Dari Momere, Ruben Subantraya, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain, Saudara. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT merilis perekonomian NTT triwulan ketiga tahun 2022 tumbuh sebesar 3,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi NTT, perekonomian NTT berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2022 mencapai 30,42 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,43 triliun rupiah. Ekonomi NTT triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 3,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 30,47%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 21,1%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTT pada triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 1,37%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 7,51%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,15%. Perekonomian NTT pada triwulan 1 sampai 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 2,80%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 26,57%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 24,03%.
Struktur ekonomi NTT pada triwulan 3 tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,27%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 69,72%. Debbie Suek, TVRI NTT. Pemirsa, program penurunan angka stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai kebijakan pun diambil untuk mencapai angka 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Salah satunya melalui kerja gotong royong dan kolaborasi program percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang KPM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matias Embaj, dalam sambutannya pada kegiatan rekonsiliasi stunting di Kabupaten Flores Timur menegaskan, dalam rangka menurunkan angka stunting di NTT pada umumnya di Kabupaten Flores Timur khususnya, diarahkan untuk menurunkan angka stunting demi terciptanya lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik, demi mewujudkan generasi bangsa yang sehat pada tahun 2024 mendatang. Upaya penurunan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan desa, kelurahan, dan semua pemangku kepentingan di daerah. NTT hari ini kita ada di 17. Artinya kita ada di standar yang sudah di bawah. Tapi ini tidak lagi soal besar kecil, Bapak Ibu. Ini soal bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, lewat seluruh kolaborasi di tingkat kabupaten dan wali kota, NTT sudah berkomit mendorong ini untuk dia sampai ke 12 atau bahkan 10. Saat ini prevalensi stunting di Provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 17%. Angka ini memang sedikit lebih baik daripada rata-rata prevalensi stunting di Indonesia. Namun demikian tetap diperlukan perubahan lebih cepat untuk mencapai 14% pada tahun 2024 atau harus diturunkan sebesar 3% per tahun. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, ratusan tenaga kesehatan RSUD Eskalerik menggelar aksi mogok dan melayangkan mosi tidak percaya terhadap manajemen rumah sakit terkait tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang belum diterima hingga saat ini. Aksi protes yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang hingga saat ini belum membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Bahkan para pahlawan kesehatan ini mengaku kecewa dengan pemberian tunjangan kepada aparatur sipil negara yang dinilai diskriminatif. Menurut para tenaga kesehatan ini, besaran dana TPP yang dianggarkan sebesar 600.000 tidak sebanding dengan resiko kerja yang mereka hadapi. Kejanggalan utama dari perwali yakni profesi kerja tenaga kesehatan yang dijelaskan dalam perwali tersebut tercantum dalam poin objek lainnya tidak relevan. Pasalnya tempat dan beban para nakes berada dalam lingkup kerja beresiko. Mosi tidak percaya ini dilayangkan sebagai bentuk ketidakpercayaan nakes terhadap pihak manajemen RSUD Eskalerik dalam pengelolaan keuangan pelayanan jasa. Transparansi pembagian jasa yang selama ini menjadi tanya-tanya kami pelayanan terima berapa, manajemen terima berapa, pelayanan tidak langsung lainnya terima berapa. Kan ya Kak, sesuai dengan tuntutan kami yang ada 6 itu ya, yang pertama masalah TPP. Nah rumah sakit kan sudah BLUD, kalau memang pemerintah tidak bisa mengakomodir TPP kami sesuai dengan harapan kami, yaitu yang pemerintah sampaikan adalah 600.000, harapan kami dana BLUD bisa mengakomodirnya, itu yang pertama. Terus kedua, selama ini tidak ada transparansi tentang jasa pelayanan, itu yang kami harapkan supaya ada transparansi sehingga sesuai dengan aksinya kami, yaitu aksi mosi tidak percaya, ketidakpercayaan kami dengan orang manajemen, karena tidak ada transparan tadi. Kami tidak tahu pendapatan rumah sakit berapa, yang ujung-ujungnya kembali ke jasa kami berapa. Yang kami tahu selama ini adalah jasa yang kembali ke kami adalah bentuknya gelondongan.
Menyikapi aksi para nakes, Direktur RSUD Eskalerik, Dr. Gigi Dian Sukmawati Arkiang mengatakan pihaknya akan melakukan pembenahan guna perbaikan pelayanan baik kepada para tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat. Segala permasalahan, kami yakin pasti ada solusi dan perbaikan bersama juga untuk perbaikan rumah sakit. Kita memperbaiki dari manajemen, dari pelayanan juga memperbaiki. Kalau masih ada kurang-kurangnya, kita sama-sama berbenah supaya rumah sakit ini jadi lebih baik. Terkait permintaan transparansi itu Ibu? Oh iya, jasa ya? Transparansi memang dari awal dari pihak manajemen kita sudah komitmen. Dari awal yang pertama terkait dengan insentif dokter spesialis, itu juga sudah mulai kita lakukan untuk transparansi. Tadi sudah banyak masukan untuk perbaikan, pasti kita akan menjawab perhatian. Usai menyampaikan aspirasi, para nakes membubarkan diri dengan tertib dan kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, terduga pelaku calo penerimaan Bintara Polri di Kabupaten Rotendao terancam dipecat dari institusi kepolisian. Aibda Amsal Adu, terduga pelaku calo penerimaan siswa Bintara Polri di Kabupaten Rotendao, terancam dipecat dari anggota Polri. Ancaman pemecatan dari keanggotaan sebagai anggota Polri karena yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan perbuatan yang mencoreng nama institusi Polri. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, terduga pelaku sudah diamankan di sel khusus Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan sementara diketahui terduga pelaku telah memperdayai belasan orang dan meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku adalah mengiming-imingi para korban lulus seleksi menjadi anggota Polri. Bahkan ada seorang pelapor dijanjikan lulus menjadi anggota Polri tanpa tes. Saat ini masih menjalani pemeriksaan, begitu lengkap nanti kita akan menjadwalkan untuk di sidang kode etik. Dari beberapa pelapor ini ada beberapa di antara mereka yang uangnya sudah dikembalikan, masih ada beberapa juga yang belum. Itu diupayakan pengembalian uang yang sudah dititipkan sama si pelaku ini. Yang jelas, progres masih berjalan, penyidikan berjalan, tinggal kita tunggu nanti jadwalnya kapan dilakukan sidang komisi. Kabid Humas menegaskan kendati pelaku mengembalikan uang yang dipungut dari para korban, namun tidak akan membuatnya lolos dari tindakan kode etik karena perbuatannya telah menciderai institusi Polri. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Gladi resik upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 yang mengusung tema Pahlawanku Teladanku berlangsung lancar di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dikoordinir oleh Korem 161 Wirasakti. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 nanti akan digelar di 3 titik berbeda, sesuai dengan perencanaan awal bahwa hari ini Selasa 8 November 2022 dilaksanakan gladi resik pemantapan dari berbagai unsur yang terlibat untuk menyukseskan upacara Hari Pahlawan nanti. Berdasarkan pantauan TVRI NTT di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, gladi resik dilaksanakan tepat pukul 7.30 pagi dengan melibatkan berbagai unsur yang turut berpartisipasi. Selain di alun-alun Rumah Jabatan pun 2 titik berbeda untuk upacara peringatan Hari Pahlawan, yakni di Taman Makam Pahlawan Dharmaloka yang dikoordinir oleh Polda NTT dan upacara tabur bunga dikoordinir oleh Lantamal 7 Kupang. Hari Pahlawan 10 November 2022 nanti mengusung tema Pahlawanku Teladanku.
Dan sesuai dengan rencana, upacara di alun-alun rumah jabatan gubernur pada Kamis 10 November 2022 nanti akan dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat dan dihadiri Forkopimda NTT lainnya. Esther Siubelan Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, semarak Hari Pahlawan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste diwarnai dengan sejumlah kegiatan, salah satunya yakni lomba bercerita dengan tema pahlawan. Semarak untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional diwarnai dengan sejumlah kegiatan di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Salah satunya lomba bercerita anak yang digelar Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua. Kegiatan ini diikuti sebanyak 52 peserta yang berasal dari 12 sekolah dasar yang ada di Kota Atambua. Dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan, puluhan siswa SD ini sangat antusias dalam mengikuti lomba karena sebelumnya sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Para peserta yang mengikuti lomba ini membawakan cerita bertema pahlawan, baik itu pahlawan nasional maupun pahlawan lokal yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Para peserta pun tampil dengan cara yang mengesankan sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari penilaian tim juri. Secara teknis, kriteria lomba yakni kesesuaian tema dengan isi cerita, intonasi, artikulasi, serta ekspresi saat membawakan cerita. Lewat lomba bercerita tentang pahlawan ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan ingin tahu terhadap para pahlawan, serta meningkatkan gerakan literasi bagi perkembangan dunia pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Nantinya, pemenang utama dalam lomba bercerita ini akan mewakili RRI Atambua di tingkat nasional. Cerita anak. Nah, Adek ikut lomba cerita anak ini tadi membawakan cerita apa tadi? Raden Ajeng Kartini. Nah, sosok Raden Ajeng Kartini ini ada tahu dia itu pahlawan apa? Pahlawan yang dijuluki sebagai pelopor emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Oke. Nah, Adek senang tidak ikut lomba di RRI Atambua hari ini nih? Senang. Lomba bercerita. Lomba bercerita. Nah, ini cerita apa sih yang hari mereka bawakan nih? Cerita tentang Cutnya Adin. Ya? Cerita tentang Cutnya Adin. Ini cerita-ceritanya tentang temanya apa deh? Pahlawan. Peserta berharap lewat lomba ini, generasi muda semakin mengenal pahlawan dan mengenang jasa mereka untuk merebut kemerdekaan. Dan lomba bercerita anak ini diselenggarakan dalam rangka untuk menumbuhkan rasa ingin tahu adik-adik terhadap pahlawan Indonesia. Karena kenapa kami mengambil temanya pahlawan? Karena kita melihat bahwa generasi sekarang ini sudah asik dengan smartphone, sudah asik dengan TikTok. Kadang yang sudah melupakan siapa pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, berjuang untuk bangsa Indonesia. Jadi kami hadir dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Antusias peserta lomba yang sudah 3 kali dilaksanakan ini lebih meriah dan pesertanya lebih banyak karena sebelumnya perlombaan ini para peserta mengikutinya dengan mengirimkan video. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Demi menjaga serta melestarikan budaya, sejumlah komunitas budaya di Kabupaten Belu menggelar festival budaya dengan menampilkan tarian serta pakaian adat khas Kabupaten Belu. Pagelaran seni ini diikuti ratusan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA bertempat di Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur. Berbagai tarian tradisional dipentaskan oleh para siswa seperti TB, Leseluan, Likurai, peragaan busana daerah hingga tarian sambut musim tanam dipentaskan para siswa. Tari-tarian ini merupakan warisan leluhur yang saat ini terus dikembangkan, salah satunya yakni lewat panggung seni yang menjadi tempat untuk mengekspresikan bakat para siswa. Lewat pagelaran seni ini diharapkan tarian tradisional bisa menjadi pelajaran ekstrakurikuler yang bisa diajarkan di sekolah. Lewat tarian ini juga seluruh hadirin yang datang dapat melihat bagaimana tradisi nenek moyang yang digambarkan lewat tarian. Salah satunya yakni tarian sambut musim tanam yang juga dipentaskan pada pagelaran ini. Tarian ini kembali diangkat mengingat tarian yang sudah mulai dilupakan, sehingga tarian ini dikolaborasi dengan musik agar bisa dikembangkan kembali. Lewat pagelaran seni ini juga dapat menjadi satu hiburan bagi masyarakat yang selama ini haus akan pagelaran budaya akibat pandemi COVID-19.
ini adalah salah satu budayanya kita orang Belu, bahwa sebelum menanam jagung itu biasanya ada semacam ritual dan ada tarian. Makanya tarian itu kami bawakan kembali dan kami suguhkan kembali karena kebetulan ada Pak Menteri yang dari luar, sehingga budaya kita ini budaya Belu bisa dikenal oleh banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya sudah biasa. Ya sudah biasa. Sudah berapa kali tampil? Waktu SD hanya 2 kali. Waktu SMP juga 2 kali, sama tampil ini 2 kali. Sebagai milenial, harapan adik seperti apa? Kegiatan seperti ini perlu ada. Ya semoga budayanya semakin berkembang dan meluas lagi agar menjadi budaya yang luar biasa. Para penari juga berharap agar tarian tradisional bisa terus diajarkan di setiap sekolah, sehingga warisan budaya nenek moyang terus dikenal oleh setiap generasi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Salah satu destinasi wisata pantai yang belum terurus secara baik adalah Pantai Kawaliwu di Kabupaten Flores Timur. Pantai Kawaliwu dengan panjang garis pantai sepanjang 1,5 km ini layak dijadikan sebagai lokasi wisata keluarga, berenang dan menikmati sunset di Pantai Kawaliwu menjadi aktivitas favorit para pengunjung. Spot wisata ini menarik jika dikembangkan baik dari sisi infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia di desa ini. Ketua Pokdarwis Sinar Hading Kristo Aran kepada TVRI menjelaskan, pemerintah desa bersama masyarakat dan Pokdarwis berkomitmen untuk menjadikan Pantai Kawaliwu sebagai tempat wisata akhir pekan bagi masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata. Dengan menghadirkan menu pangan lokal dan sajian lainnya, sehingga di spot wisata ini benar-benar dimanfaatkan tidak hanya untuk berwisata. Momentum festival hari ini dengan menyaksikan sunset, kami juga menerapkan polarisasi kepada masyarakat terkait dengan menghidupkan ekonomi kreatif. Ini menjadi satu tantangan kami, terlepas dari animo pengunjung datang menyaksikan sunset, tetapi ada hal yang kami sajikan sebagai masyarakat setempat, yaitu kuliner bakar ikan, kuliner alam bakar ikan, pangan lokal, ubi rebus. Kristo Aran pun berharap adanya dukungan dari pemerintah demi peningkatan infrastruktur di seputaran spot wisata Pantai Kawaliwu, khususnya ketersediaan sarana MCK yang layak demi kenyamanan bagi para pengunjung. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, budaya masyarakat Kabupaten Ngada selalu mengedepankan nilai keharmonisan dan kemanusiaan yang melebur dalam perilaku masyarakat sehari-hari dengan menjaga serta melestarikan budaya leluhur sebagai pedoman hidup demi menjaga persatuan serta kesatuan selaras dengan ajaran agama. Masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Ngada sedari dulu hidup dalam tatanan nilai kebudayaan warisan leluhur yang selalu mengedepankan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan demi menjaga keharmonisan hidup yang selaras dengan alam dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kearifan lokal sangat dihormati dengan menampilkan keunikan budaya baik berupa tarian, sapaan adat maupun cara berpakaian dan pola kehidupan sehari-hari dengan memberikan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan tanpa melihat latar belakang agama, suku maupun perbedaan budaya itu sendiri. Pelestarian budaya tergambar juga dalam perayaan keagamaan Misa Syukur Imam Baru dengan mengkolaborasikan nilai budaya yang selaras dengan ajaran agama untuk memuliakan Sang Pencipta yang agung dalam bentuk nyanyian dan tarian yang indah. Salah seorang imam Katolik sekaligus budayawan asal Ngada, Romo Rovinus Netowuli mengungkapkan bahwa kekuatan nilai budaya seharusnya bisa melebur dengan nilai keagamaan
yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjaga keselarasan dan keharmonisan hidup manusia dalam bingkai cinta kasih yang utuh serta bermartabat. Nilai-nilai juga kekuatan budaya Ngada dengan nilai iman Katolik itu sesungguhnya seperti dua mata uang dalam satu kepingan. Di Ngada ini iman masuk dalam budaya, dan antara nilai-nilai Injil dan ajaran Gereja Katolik itu sungguh amat bersesuaian dengan adat budaya tanah Ngada. Kolaborasi penyatuan nilai budaya dan agama di perayaan Misa Inkulturasi Imam Baru Romo Franciscus Assisi Mite di Kampung Bonewaru Langa, Kecamatan Bajawa mendapat perhatian dari wisatawan asing yang mengagumi keindahan budaya Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ngada yang penuh dengan keindahan serta keramahan penduduknya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, fenomena astronomi gerhana bulan total akan terjadi pada Selasa 8 November 2022 malam ini. Gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar. BMKG Stasiun Geofisika Kupang akan melakukan pengamatan gerhana bulan di rooftop gedung BMKG di Jalan RW Monginsi di Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mulai dari gerhana sebagian hingga gerhana sebagian berakhir. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Margiono, menjelaskan, gerhana bulan total terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi sejajar. Hal ini membuat bulan masuk ke umbra bumi. Akibatnya saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah. Saat gerhana tidak ada cahaya matahari yang dapat dipantulkan oleh bulan, sebagaimana ketika fase bulan purnama. Gerhana dapat berwarna menjadi lebih kecoklatan, bahkan hitam pekat, jika partikel seperti debu vulkanik ikut menghamburkan cahaya. Waktu terjadinya gerhana di wilayah Nusa Tenggara Timur dimulai dari gerhana sebagian pada pukul 17:08:59. Gerhana total mulai pukul 18:16:19. Puncak gerhana terjadi pukul 18:59:11. Gerhana total mulai pukul 18:16:19. Puncak gerhana terjadi pada pukul 18:59:11. Gerhana total berakhir pada pukul 19:42:03. Gerhana sebagian berakhir pada pukul 20:49:22 waktu Indonesia Tengah. Gerhana bulan total adalah fenomena astronomi saat seluruh permukaan bulan memasuki bayangan inti umbra bumi. Hal ini disebabkan konfigurasi bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Selain itu, bulan berada di dekat titik simpul orbit bulan, yakni perpotongan antara ekliptika atau bidang edar bumi mengelilingi matahari dengan orbit bulan. Gerhana bulan total terjadi ketika fase bulan purnama, tetapi tidak semua fase bulan purnama dapat mengalami gerhana bulan. Gerhana bulan total itu ada beberapa fase, ada sekitar sampai 7 fase gerhana, terutama di gerhana bulan ini. Satu pertama, gerhana bulan mulai fasenya itu kalau di wilayah Indonesia Tengah ini, kita berbicara Indonesia Tengah, di wilayah NTT pada jam 16:00:08, kemudian gerhana bulan sebagian pada jam 16:08:59, kemudian pada gerhana bulan total kita sebut, kalau ada kode-kodenya itu tadi, gerhana bulan total itu 18:16:19. Kemudian puncak gerhana total banget itu pada jam 18:59:16. Kemudian gerhana bulan total berakhir itu pada jam 19:42 waktu Indonesia Tengah.
Kemudian gerhana berakhir sama sekali jam 21.57. Margiono juga mengatakan gerhana bulan total dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap cuaca, namun hanya pasang naik air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya ketika tidak terjadi gerhana, purnama maupun bulan baru. Gerhana bulan total yang dapat teramati di Indonesia untuk 1 dekade berikutnya akan terjadi pada 8 September 2025, 3 Maret 2026, malam tahun baru 2029, 21 Desember 2029, 25 April 2032, dan 18 Oktober 2032. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, BMKG Stasiun El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini peralihan musim. Dini peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan disebabkan terdapat belokan angin dan konvergensi di wilayah Nusa Tenggara Timur, serta didukung dengan suhu permukaan air laut yang hangat yang menyebabkan wilayah kota Kupang berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Menindaklanjuti kondisi ini, maka masyarakat diminta untuk selalu memantau perkembangan peringatan dini bahaya banjir dan angin kencang dari BMKG serta menghimbau warga untuk membersihkan sampah di saluran atau selokan, memangkas pohon yang condong ke rumah, tidak bepergian keluar rumah saat terjadi hujan. Serta masyarakat diminta untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi melalui call center BPBD Kota Kupang dengan nomor telepon 081 239 940 976. Venido, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kami tak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk terus menaati protokol kesehatan kapanpun dimanapun. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Vivi Haba. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.